Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, iradahnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yaitu taklim riyasah. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat yang mulia ini diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Salawat teriring salam semoga Allah selalu mencurahkan atas uswah teladan kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta kita selaku umatnya yang insya Allah masih patuh menjalankan apa yang dicontohkan oleh beliau. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan taklim kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan bahkan tahun, dan bertemu lagi tahun. Mudah-mudahan taklim kita dapat menjadikan nilai yang meningkat, terutama nilai meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, untuk meningkatnya taklim kita ini, kita perlu meningkatkan mensupport diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita mensupport diri kita sendiri? Yaitu dengan thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi. Nah, dengan kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi itu merupakan salah satu yang sangat penting, karena merupakan salah satu yang takkan pernah berhenti sampai kita mati. Long life education. Nah, jadi pendidikan seumur hidup, ya, pendidikan seumur hidup. Ini yang patut kita sadari gitu, bahwa ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan pada kita. Nah, bagaimana caranya? Kita boleh mengambil pelajaran atau mengambil ilmu dari orang lain, ya. Karena yang namanya ilmu itu tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah basi gitu. Nah, oleh sebab itu, marilah sama-sama kita support diri kita untuk lebih lagi meningkatkan thalabul ilmi kita, karena thalabul ilmi ini adalah merupakan satu kewajiban kita selaku muslim. Ya, bahkan ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, thalabul ilmi ala kulli muslim wa muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimat, dimanapun dia berada. Atau juga ada kekuatan dari thalabul ilmi ini, thalabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimat walau bisin. Nah, itu salah satu perumpamaan, ya, perumpamaan bagi orang yang mau menuntut ilmu itu, diumpamakan bahwa kewajiban menuntut ilmu, betapa pentingnya menuntut ilmu itu, sampai-sampai dalam hadis itu sampai ke negeri Cina itu diwajibkannya seperti itu, ya. Nah,
Tidak ada kata terlambat sebetulnya dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata telat, tidak ada kata tua, tidak ada kata muda, tidak kata anak-anak. Berarti semua menuntut ilmu itu wajib. Ya, sampai dari buayan sampai kita ke lubang lahat. Ya. Nah, itu yang pentingnya menuntut ilmu. Tadi saya pulang dari ngajar karena sekarang saya ngajar di sekolah terpadu juga sorenya, tapi saya minta bantuan gitu saya. Jadi pas juga saya di sana itu ngajar agama, Ustadz. jadi ini lagi saya waduh tertantang juga gitu ya, Pak. Ya, panggil Ustadz saya. Dipanggil Ustadz gitu. Ustadz gitu. Jadi saya agak ini juga, ya Allah, malu juga nih ya. Jadi kalau kita kalau tidak mensupport diri kita, itu kita akan malu sebetulnya, malu. Aduh, udah pantas belum saya ya gitu. Jadi guru-guru banyak yang istilahnya di sekolah itu ini sekolah punya hotel juga, punya hotel. Terus kemudian juga dia mengembangkan sekolah di Bogor, Al-Azhar Baranang Siang namanya itu punya. Nah itu seperti, nah dia meluaskan sekolah ini di daerah Pabuaran. Nah Pabuaran. Nah kebetulan di situ ada teman gitu, ada teman saya. Ustadz, saya jadi ini memanggil Ustadz gitu. Ya mungkin karena ngelihat keseharian saya di sekolah juga kali seperti itu. Akhirnya, Ustadz tolong bantu di sekolah saya dong, sekolah terpadu gitu. Pelajaran apa Ustadz? Agama, waduh gitu. Agama PA ini kosong gitu. Ya udah, akhirnya oke, insya Allah saya bisa bantu gitu. Ya alhamdulillah pas istilah sambutannya baik gitu, karena istilahnya walaupun kepala sekolah orang Bima. Ini kepala sekolahnya orang Bima. Nah kemudian udah, Ustadz bisa ngajar agama? Insya Allah gitu. Ya, tapi bantu-bantu ya, karena mungkin saya baru nih, saya bilang gitu. Wah apa kayak gitu, seperti itu. Ya udah, saya ngajar. Mungkin karena lingkungannya itu Ahlussunnah wal Jamaah ya, gitu. Jadi saya juga harus berhati-hati dalam menerapkan materi pelajaran yang kadang-kala saya juga ini juga nggak boleh sembrono juga karena kita baru gitu ya. Tapi nanti saya juga mau bergening lah istilahnya kepada kepala sekolah, Pak ini acuannya kemana nih gitu. Nah seperti sholat asar itu sekolahnya besar Ustaz. Sekolahnya besar, tetapi masjidnya kecil di belakang. Itu di belakang. Tapi anak-anak saya anjurkan besok pada saat asar gitu, sholat bergantian. Saya penerapannya seperti itu. Padahal baru gitu ya, padahal baru. Sholat bergantian. Gitu. Kagak cukup muridnya banyak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ya alhamdulillah nih ada semacam masuk positif, tanggapan positif dengan melihat pas saya baru ngajar, dia melihat gitu, mungkin karena ada CCTV. Jadi setiap itu ada CCTV, jadi ruang gerak kita tuh terpantau. Ada malaikatnya gitu. Saya waduh, saya gitu seperti itu. Tapi karena mungkin ya pada dasar itu ala bisa karena biasa. Nah seperti itu. Jadi pada dasarnya yang namanya ilmu itu kalau kita lakukan itu setiap hari, setiap saat kita lakukan dan kita kaji ulang-ulang, itu sebetulnya itu ilmu itu adalah hal yang diulang-ulang. Itu hal yang diulang-ulang. Nah itu seperti halnya dengan kita taklim ini. Ya. Pada dasarnya penyampaian yang disampaikan oleh seluruh asatid di sini adalah Al-Qur'an. Tetapi luar biasa, tidak akan sanggup kita untuk menghatamkan dalam sekejap gitu. Nah, oleh sebab itu untuk
mensupport diri kita untuk mentadaburi itu, untuk supaya ilmu kita berkembang, ya alangkah baiknya ilmu itu kita kaji setiap saat, terutama dalam hal dalam hal pengkajian atau pembacaan Al-Quran. Bagi ikhwan-ikhwan yang memang masih terbata-bata, masih tertati-tati, terus ya mengkaji terus, menggali terus, berbaca terus gitu. Jangan bosan. Ya, jangan bosan. Nah, dengan seperti itu dilakukan, itu kita akan mensupport diri kita sendiri. Jadi ilmu itu kalau tidak disupport oleh diri sendiri, itu tidak akan pernah berkembang. Ya, tidak akan pernah berkembang. Dan ilmu itu tidak akan maju kalau kitanya tidak mempunyai kemajuan untuk belajar. Ya, nah oleh sebab itu, marilah sama-sama kita tingkatkan thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan, insya Allah, Allah akan memberikan nur ilmu itu. Cahaya keilmuan itu seperti halnya cahaya nur Rasulullah itu berada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Al-Quran. Ya, karena kita dekat dengan Al-Quran. Apabila kita intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Apabila kita menolong agama Allah, bagaimana caranya menolong agama Allah? Yaitu kita pelajari Al-Quran itu dengan sesungguh-sungguhnya. Kita tadaburi Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Kita pahami Al-Quran itu dengan aplikasi. Ya, bukti dari pentadaburan kita terhadap Al-Quran itu ada aplikasi. Bagaimana cara pengaplikasian itu? Ayat demi ayat itu ada terjemahannya, itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak perlu banyak. Sebetulnya tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting satu ayat, ya, satu saja, sedikit saja. Nilai yang kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus dan kita contohkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah itu akan membekas. Dan ilmu itu akan terus tertanam di dalam diri kita. Itu kalau kita sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Jadi rutin yang namanya Al-Quran itu, walaupun bahkan imam itu menganjurkan itu sehari 50 ayat. Ya, imam itu menganjurkan sehari 50 ayat. Bahkan lebih baik lagi 1 juz. Nah, kalau tidak mampu, ya mungkin dengan 1 ayat atau 2 ayat. Tetapi kita rutinkan. Nah, kebiasaan inilah yang kadang-kala kita lengah. Ikhwan-ikhwan sekalian, kita lengah. Nah, ini juga salah satu untuk mendorong diri kami juga gitu. Nah, ternyata mungkin Ustadz yang istilahnya yang mengajar itu, kalau ilmu kita tidak pelajari di awal, kita akan kelabakan ya Ustadz ya. Ya, jadi ternyata guru itu sebetulnya sama dengan muridnya. Cuma guru itu dia menang selangkah. Dia mempersiapkan lebih awal. Itu namanya ada persiapan, fase persiapan, ada yang namanya apersepsi, kemudian ada juga nanti ada elaborasi itu dalam apalagi kalau dengan kurikulum Merdeka sekarang itu kita mengajar itu tidak seperti kurikulum 2013, tidak seperti kurikulum yang 2006 gitu. Sekarang itu memang benar-benar bagaimana materi pelajaran itu diberikan secara bebas siswa untuk bergerak, bebas siswa untuk berpikir, bebas siswa untuk bisa bertukar pikiran dengan kita. Nah, oleh sebab itu, guru sebagai fasilitator atau ustadz sebagai fasilitator itu hendaknya memang harus mempunyai kemampuan awal, ya, harus mempunyai kemampuan yang lebih dahulu. Jadi bukan karena guru itu lebih pintar, bukan. Tapi karena memang dia mempersiapkan diri membaca terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti dalam menyampaikan materi pelajaran itu sudah tahu poin-poinnya, sudah tahu konsep-konsepnya. Sehingga kita dihadapkan dengan siswa, walaupun siswa banyak sekalipun, karena kita sudah tahu konsep. Peta konsepnya sudah kita tahu. Peta konsepnya kita sudah pegang gitu. Sehingga kita tidak akan lagi melenceng dengan alur yang sudah ada. Nah, itu lebih simpel. Nah, oleh sebab itu
Kita juga begitu. Ya, harusnya seperti itu. Nah, misalnya tadi dalam surat An-Nisa. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 103 yang sudah dibacakan oleh Ikhwan Mujiono. Nah, ini tadi saya sebelum itu istri saya bilang, "Ya, tuh Pak Ahya tuh udah wanti-wanti tuh," gitu. Saya baru pulang. Baru pulang. Tapi saya langsung mempersiapkan. Ini tadi saya ya mempersiapkan. Padahal sebetulnya saya akan membawakan tentang ciri-ciri diterimanya sholat. Nah, ayat ini ya, ayat An-Nisa 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sebagaimana biasa. Nah, jadi yang namanya kalau kita sudah melakukan sholat, ya, kalau kita sudah melakukan sholat, nah kalau kita sudah melakukan segala perintah Allah, ya, baik kalau kita tidak mampu berdiri ya duduk, kalau kita tidak mampu ya duduk ya berbaring, tetapi itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang cirinya adalah bagaimana ciri sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita selalu ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 103. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi kalau orang setelah sholat, ya, orang setelah sholat dia masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, ya, saat dia contohnya misalnya dalam satu biasanya banyak di partai lah, partai atau apa, dia menandatangani sesuatu yang di situ ada uangnya, seperti itu. Nah, tanda tangan yang dilakukan itu, ini kalau misalnya dia lakukan, dia ketahui itu salah, nah itu atau dia itu merupakan salah satu alur untuk diajak korupsi, tetapi masih dia lakukan. Nah, ini merupakan salah satu, maka sholatnya itu dia harus pertanyakan. Nah, itu seperti itu. Jadi ciri dari sholat yang diterima oleh Allah itu, ya ciri tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah itu, kita segala sesuatunya harus ingat dengan Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang akan mengajak kita menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, ingat Allah. Ini dalam surat An-Nisa ayat 103. Ya, mungkin ada 4 lagi, nanti dalam lain waktu bisa saya lanjutkan kembali karena mungkin sudah malam. Karena kultum kan nggak perlu banyak-banyak ya Tat, ya, waktunya. Ntar kalau kalau di guru itu kalau misalnya terlalu banyak ngawur juga nanti malah bosen. Oh, jangan juga, nggak boleh. Karena kita ada aturan Amir Majlis. Ya, mudah-mudahan ikhwan-ikhwan sekalian, ini ya, kita saling mensupport diri kita, karena segala satunya itu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, oleh sebab itu mari kita gali kelebihan kita apa, kekurangan kita perbaiki. Jadi jangan merasa rendah, jangan merasa kurang, karena
kita itu memang kurang semua. Yang lebih hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah kita merendah kepada orang selain Allah. Ya. Jadi kalau terhadap Allah kita memang patut merendah. Tapi kepada manusia jangan sekali-sekali kita merendah. Oleh sebab itu, marilah sama-sama tawasobil haq, tawasobil sob. Kita mensupport diri kita agar kemajuan-kemajuan pada diri kita itu bisa bertambah, kekurangan-kekurangan pada kita itu akan berkurang, sehingga ya, saling menopang antara ikhwan satu dengan yang lain terhadap kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing, itu menjadi satu kesatuan. Kal jasadil wahid. Mudah-mudahan ini ada nilai manfaatnya terutama buat kami pribadi yang doib ini. Ya, mudah-mudahan ikhwan-ikhwan semua diberikan kelapangan baik rezeki dan sebagainya, terutama ada kelapangan ilmu, sehingga dengan kelapangan ilmu itu mampu kita bersaing untuk kepada bersaing untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Jadi Muslim itu harusnya bersaing pada orang yang bagaimana dia rajinnya mentadaburi ayat-ayat Allah. Nah itu kita patut istilahnya cemburu dengan saudara-saudara kita yang seperti itu. Bukan cemburu dengan kekayaannya, bukan cemburu dengan keadaannya, pangkatnya, tetapi kita cemburu dengan iwan-iwan dan saudara-saudara kita yang rajin dan tekun dalam kehidupannya sehari-hari mentadaburi ayat-ayat Allah. Karena inilah yang akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah kelak. Barang siapa yang mentadaburi Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, nanti dialah yang akan diberikan syafaat oleh Allah terhadap Al-Quran itu. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.